Shalom adik-adik, shalom papa mama, mbak suster dan semua yang menonton tayangan ini. Apa kabarnya semua? Kakak yakin kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan luar biasa. Siapa yang sudah siap untuk ibadah hari ini dan ketemu dengan Tuhan Yesus? Mari angkat tanganmu. Kakak percaya kita semua sudah menyiapkan hati, menyiapkan diri untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Tetapi sebelum kita ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau satu minggu ini Tuhan boleh jagai kami, sertai kami, memberi kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan datang ya. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Datang di tengah-tengah kami. Karena kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Wow. Hari ini kita merayakan kenaikan daripada Tuhan Yesus. Mari yang siap buat merayakan boleh angkat tangannya. Wow, kakak melihat di rumah-rumah bahwa adik-adik pasti sudah siap ya. Coba boleh lihat kakak adiknya, boleh lihat papa mamanya juga. Apakah sudah mandi atau belum? Karena kalau mau ketemu Tuhan, kita harus sudah siap-siap, amin. Mari yang mau rindu untuk melayani Tuhan, mau memberi yang terbaik, boleh angkat tangannya sekali lagi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, sorakan yeay. Kita mau rayakan kemenangan dari Tuhan dengan ucapan syukur. Mari semuanya gerakkan badanmu, hey. Mari dengan satu suara ya, ikutin kakak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, amin. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, hey. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Mari katakan ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Lebih lagi katakan ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mari kakak mau lihat tangan-tangan adik terangkan. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh, mari sorakan kemenangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Mari kakak mau lebih giat lagi. Ku menang, hey. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya. Mari kakak mau lihat tangan-tangan kakak. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.
Yang mau menari bagi Tuhan sorakan, yes. Mari ikutin kakak-kakak ini semua ini, kita melompat ya. Yo. 2, 1, go. Mari adik-adik semuanya katakan every praise. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Hey. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Ayo adik-adik di rumah ikutin kakak nari ya. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Hey. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah. Amen. Every praise. Mari semuanya nari lebih lagi bagi Tuhan. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise, hey, every praise is to our God. Sing hallelujah, amen. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari semuanya dari bawah ke atas. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is God. God my Savior, amen. God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Hey! Every praise is to our God. Mari semua sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Mari semuanya, God my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Everyone I worship with one accord. Every praise ke kanan. Every praise ke kiri. Every praise ke depan. Every praise is to our God. Haleluya. Wow. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Wow. Kakak tadi melihat bahwa kakak-kakak yang ada di rumah, bahkan adik-adiknya, semuanya pasti menari. Bener nggak? Kalau bener, boleh kasih tos dulu dong buat kakak sama adiknya. Yes, sorakan. Mari silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau Tuhan boleh bangkit daripada kematian-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan naik ke surga. Dan Tuhan siapkan kami. Rumah yang terbaik di sana Tuhan. Tuhan,
Ini kami ya Tuhan. Ini Kami mau bersyukur. kami mau bersyukur. Kami mau bersuka cita ya Tuhan. Kami mau bersuka cita. Karena kami punya Karena kami punya Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tuhan seperti Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Bapa. Ini kami. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari adik-adik sambil bersama angkat kedua tanganmu. Ku bersyukur. Kami mau bersyukur. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari katakan dari awal, banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan-Mu terjadi di. Mari katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari adik-adik angkat tanganmu. Syukur kami mau bersyukur. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari lebih lagi adik-adik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur.
Ayo adik-adik yang masih duduk, kau boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Shalom adik-adik, papa mama, mbak suster, kakak-kakak semua yang bisa menyaksikan dan mengikuti acara ibadah sekolah minggu. Awal bulan yang lalu, Kak Oktav kasih firman, masih ingat gak ya? Tentang tembok Yeriko. Gimana sikap kita waktu kita ngadapin masalah, kita ngadapin persoalan. Seperti hari-hari ini, semua orang, bukan hanya di Indonesia, di dunia menghadapi masalah yang sama, yaitu pandemi COVID-19. Banyak orang yang susah, banyak orang menderita, banyak orang yang sedih karena mungkin ditinggalkan keluarga mereka yang mereka kasih karena korban, mereka sakit. Nah, ini masalah. Tetapi firman Tuhan masih ingat, masalah harus dihadapi dengan cara gimana? Gak boleh bersungut-sungut, gak boleh ngedumel, sebaliknya harus mengucap syukur. Nah pagi ini sekali lagi yuk, biarlah melalui nyanyian ini kita naikkan dari hati kita kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita, waktu kita nyanyi, kita mau berkata, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini kami masih ada, kami masih bisa sehat, masih bisa ibadah. Kami bersyukur Tuhan beri papa mama yang pelihara kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Mari adik-adik bangkit berdiri, tutup matanya. Papa mama semua, angkat tanganmu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan, terima kasih. Boleh ucapkan terima kasih. Ayo adik-adik bilang terima kasih. Buat apa saja yang Tuhan beri atas hidupmu. Kau boleh berkata, Tuhan terima kasih buat papa, buat mama yang baik. Tuhan kami berterima kasih buat mbak dan suster kami yang merawat, menjaga kami ketika papa dan mama bekerja. Terima kasih untuk guru-guru yang mengajar kami sepanjang tahun ini. Buat teman-teman di sekolah. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu yang mendidik kami di gereja. Mari ucapkan syukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Gak usah pedulikan orang-orang yang di sebelah kiri kananmu. Semua lihat Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan pelihara, Tuhan baik. Bapak terima kasih. Kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Kami masih menikmati hadirat-Mu walaupun kami di rumah. Terima kasih. Kami bisa melihat orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang dipulihkan melalui acara ini Tuhan. Biar Engkau melawat. Bukan hanya di tempat ini, sampai ke kota-kota ya Tuhan, di rumah-rumah. Engkau menjamah kami. Tuhan terima kasih. Kami sayang kepadamu. Kami sayang kepadamu. Terus kembali ya adik-adik. Semua papa mama juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku bersyukur.
tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah kami, Kau mengangkat setiap ketakutan kami, Kau mengangkat setiap keletihan kami, bahkan Kau mengangkat setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih, kami mengalami ya Tuhan ketenangan, damai, saat kami menyanyi, memuji, berdoa, menyembah Kau Tuhan. Dan sekarang saatnya kami akan dengar firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kami, terlebih lagi di masa-masa ini Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih kami yang baik. Sama-sama katakan, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Shalom adik-adik. Papa, Mama, Mbak Suster, ketemu lagi kita hari ini. Nah hari ini Kak Oktav akan sampaikan firman Tuhan. Judulnya kita bisa lihat di layar. Pergi untuk kembali. Adik-adik pernah pergi ke sekolah ya kan? Pada waktu sebelum COVID, adik-adik pergi sekolah. Dan waktu pergi pasti pulang kembali ke rumah. Papa Mama juga pernah pergi bekerja ke kantor. Setelah selesai bekerja, mereka pulang lagi ke rumah. Jadi pergi untuk kembali. Tapi ada juga Papa Mama yang pergi nggak pulang lagi. Kenapa ya Kak? Mungkin bisa karena dia dipanggil oleh Tuhan. Waktunya udah selesai di bumi ini. Nah dia pergi, dia tidak kembali lagi. Tapi suatu saat kalau kita setia dengan Tuhan, kita akan ketemu lagi dengan mereka nanti di surga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di situ ada gambar Tuhan Yesus ya. Hari ini kita merayakan apa? Kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kemana? Dia ke surga. Kenapa? Karena Yesus berasal dari surga. Dia Allah, dia yang punya sorga, juga punya bumi ini. Lalu dia turun ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Jadi waktu Allah atau Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia menjadi seorang manusia. Dia lahir dari seorang wanita namanya Maria. Lalu dia besar, dia melayani. Lalu umur 30 dia mulai melayani banyak orang sampai sekitar 3,5 tahun. Lalu akhirnya kita tahu ceritanya, dia disalib, dia mati, ya kan? Lalu dikuburkan. Tapi Yesus enggak langsung mati gitu aja. Nah, Kak Oktav mau kasih pertanyaan dulu deh buat adik-adik, buat Mbak Suster juga, boleh kakak-kakak juga. Nah, pertanyaan yang pertama begini. Yang pertama, berapa hari Yesus tinggal di bumi setelah ia bangkit? Ada yang bisa jawab, berapa hari Yesus tinggal di bumi setelah dia bangkit? Jadi setelah dia bangkit kan dia masih tinggal di bumi ini. Ada yang tahu? Ya betul, dia tinggal masih berapa? 40 hari. Lalu yang kedua nih, hari yang ke-40 Yesus kemana? Oh ya, ada yang bilang tadi sudah Kak ke surga. Betul, hari yang 40 Tuhan berangkat, dia naik ke surga. Lalu pertanyaan yang terakhir nih, coba dia dijawab. Nah, Yesus naik ke surga, ngapain Kak ya di sana? Ada yang bisa jawab? Oh ada yang jawab, dia siapin tempat buat kita. Betul, dia naik ke surga karena memang rumahnya di surga. Betul juga. Tapi hari ini Kak Oktav akan terangkan ada 4 hal. Kenapa Tuhan harus naik ke sorga?
beberapa muridnya mereka sedih adik-adik. Sedih, setelah bangkit kan Yesus masih tinggal 40 hari lagi di bumi. Nah, waktu Yesus tinggal 40 hari di bumi, ngapain saja Tuhan Yesus? Alkitab berkata, Tuhan Yesus datangi murid-muridnya. Dia datangi yang namanya Maria Magdalena, dia kuatkan. Dia datangi namanya Thomas. Ya, Thomas waktu itu dia nggak percaya kalau Yesus bangkit. Yesus nggak marah. Yesus datangi Thomas. Yesus berkata, lihat Thomas, ada lubang di tanganku dan lubang di lambungku. Dia datangi juga ada 7 murid yang kembali lagi menjala ikan di danau Galilea. Tuhan gak marah, Tuhan datangi, bahkan Tuhan kasih mereka ikan yang banyak. Setelah murid-muridnya dikuatkan, hari yang ke-40, Yesus ajak murid-muridnya ke satu bukit adik-adik. Nah, di gambar selanjutnya di dalam Lukas 24 ayat yang ke-50 dikatakan begini. Lalu Yesus membawa mereka, siapa mereka? Ada murid-muridnya, bukan hanya 11 murid loh adik-adik. Karena Yudasnya udah mati ya. Bukan hanya 11 murid. Alkitab berkata, yang menyaksikan Yesus naik ke sorga itu ada 500 orang. Wow, jadi berita atau cerita tentang Yesus naik ke sorga itu bukan cerita bohong. Bukan cerita karangan, karena apa? Ada saksi mata yang melihat dan melihatnya bukan 11 orang. Ada 500 orang termasuk murid-murid Yesus. Nah, ketika sampai di kota, luar kota dekat Betania, di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka seperti gambar ini. Lalu tiba-tiba ayat yang ke-51 berkata begini, dan ketika Yesus sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga adik-adik. Kita lihat gambarnya yuk. Tuhan Yesus terangkat ke sorga adik-adik. Tuhan mulai naik adik-adik. Tuhan gak pakai naik pesawat. Dia gak pakai naik kuda terbang, enggak. Yesus terangkat ke sorga adik-adik. Sampai murid-muridnya terus memandang ke atas. Wow, keren banget ya. Tuhan Yesus bisa terbang, bisa naik ke sorga tanpa naik pesawat terbang dan sebagainya. Mereka melongo. Sampai akhirnya mereka gak bisa lihat lagi Tuhan Yesus karena semakin lama semakin kecil dan hilang dari pandangan mereka. Mereka masih melongo. Ada rasa kagum, ada rasa sedih. Kenapa sedih? Karena selama 3,5 tahun mereka sama-sama Tuhan Yesus. Bisa makan bareng, bisa doa bareng, bisa naik perahu bareng. Lalu sekarang Tuhan Yesus gak ada. Jadi mereka kagum, mereka sedih, campur aduk. Tiba-tiba waktu mereka lagi melongo ke atas begitu, kagum, sedih, takut juga, khawatir. Nanti kalau kami dikejar-kejar gimana gitu kan, gak ada Tuhan Yesus lagi, gak ada yang bela kami lagi, siapa teman kami? Adik-adik, waktu mereka lagi melongo ke atas, tiba-tiba Alkitab katakan, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 2 orang yang berpakaian putih, siapa ya kira-kira? Oh, kita lihat. Wey, ternyata iya betul adik-adik, ada malaikat Tuhan. Ada 2 malaikat Tuhan lalu berdiri di tempat Tuhan Yesus naik ke sorga tadi. Nah, malaikatnya bilang begini. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat 11 berkata begini. Dan malaikat itu berkata kepada mereka murid-murid, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang tadi terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali. Akan balik lagi dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Waktu murid-muridnya dengar, Tuhan Yesus mau balik lagi ya. Aduh, mereka senang, mereka terhibur.
Sama aja kalau adik-adik, misalnya papa mama bilang begini, "Nak, papa mau pergi kerja ya, papa mau pergi ke mana gitu, berangkat." Pasti hati adik-adik, waduh sedih ya, papa nggak ada, kadang mama juga ikut nggak ada, kami di rumah sama mbak dan suster. Tapi papanya kan pasti bilang, "Jangan takut, nanti habis 3 hari papa mama pulang lagi." Waktu kita dengar papa mama pulang, yes kita seneng. Murid-murid juga adik-adik, waktu Tuhan bilang, malaikat bilang, dia akan balik lagi. Mereka terhibur, mereka senang adik-adik. Nah, adik-adik senang enggak waktu dengar kata-kata ini? Tuhan akan datang lagi. Senang enggak? Papa mama senang enggak waktu dengar Alkitab berkata, Yesus akan datang lagi? Wah, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang ngomong, wah seneng Kak, pasti seneng bisa ketemu Yesus. Ada yang bilang, aku bisa peluk Tuhan Yesus. Ada juga yang bilang, ada ini kecil, aku bisa digendong Tuhan Yesus. Aku bisa jalan sama Yesus. Tapi ada juga orang yang gak seneng. Wah jangan Kak, jangan datang. Adik-adik tahu kenapa orang ini gak seneng Tuhan Yesus datang? Alasannya mudah, karena dia masih berbuat dosa. Kalau orang masih berbuat dosa takut. Kenapa? Kalau Yesus datang, dia bisa ditinggal adik-adik. Makanya adik-adik, papa mama semuanya harus siap. Supaya waktu Tuhan Yesus datang untuk jemput kita, kita terangkat naik. Nah hari ini Kak Okta mau kasih tahu, ada 4 alasan kenapa Yesus harus naik ke sorga. Yang pertama tuh begini. Nah adik kecil ini tanya, ngapain ya Yesus naik ke sorga ya? Ada urusan apa, untuk apa ya? Nah yang pertama, ikutin. Yang pertama, kenapa Yesus pulang ke sorga? Jawabannya sederhana, sama-sama baca yuk. Yang nomor 1, tugasnya sudah selesai. Papa berangkat kerja, sudah selesai, Papa pasti pulang. Adik-adik waktu sekolah berangkat, waktu sudah selesai, pasti pulang. Nah Yesus kenapa pulang ke sorga? Karena tugasnya sudah selesai. Alkitab berkata begini, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Yesus. Jadi tugas Yesus di bumi apa? Dia mengadakan pendamaian. Pendamaian apa? Antara manusia dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga. Kenapa? Karena dosa memisahkan manusia dengan Allah. Ingat ya waktu di Taman Eden. Waktu Taman Eden, Adam dan Hawa suatu saat Tuhan berkata, Adam di mana engkau? Mereka berkata, kami takut Tuhan, takut. Loh kenapa takut? Iya, karena kami sudah makan buah yang dilarang itu. Nah mereka sudah berbuat dosa jadi mereka takut. Mulai saat itu hubungan dengan Tuhan dan manusia terputus. Nah, makanya Yesus datang ke dunia untuk apa? Dia memperdamaikan supaya manusia dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan, itu tidak musuhan lagi, menjadi sahabat, menjadi teman. Nah, sesudah selesai tugasnya, Yesus kembali ke surga. Nah, Kak Oktav kasih tahu begini, contoh nih, adik-adik lihat gambar. Ada satu orang bapak, dia mau tinggal ke sorga, tinggal di sorga, kehidupan yang kekal. Tapi ada jurang adik-adik. Jurang itu tulisannya dosa memisahkan manusia dari Allah. Yaitu apa? Neraka. Nah, bapak ini coba dia coba nyebrang. Coba diklik Kak, nyebrang. Gak bisa. Tetap dia jatuh. Dia binasa. Dalam neraka. Mati adik-adik. Nah, gimana caranya supaya bapak ini bisa sampai ke seberang adik-adik? Nah caranya begini, diklik Kak ya. Nah inilah tugas Yesus adik-adik. Yesus dia memperdamaikan. Salib itu menjadi jembatan antara manusia dengan Allah. Lalu ketika Bapak ini jalan, tuh adik-adik lihat ya, Bapak ini jalan, dia gak jatuh, dia sampai ke sorga, sampai kehidupan yang kekal. Coba berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah adik-adik, Kak Oktav juga mau kasih tahu, kita bisa sampai ke sorga, jalannya cuma satu. Ada orang berkata, Kak, kan banyak jalan ke Roma, ada lagunya lagi. Lagu dangdut kalau nggak salah ya.
ke kota Roma di Italia banyak jalan, bisa naik kapal, bisa naik pesawat terbang. Kak, berenang bisa nggak? Boleh, kalau bisa berenang. Tapi adik-adik, ke sorga jalannya cuman satu, bukan dua. Kisah Rasul katakan di bawah kolong langit cuman ada jalan satu, yaitu Yesus yang bisa membawa kita. Perbuatan baik, berbuat amal tidak akan membawa kita ke sorga. Jadi hanya iman percaya kita kepada Yesus itu yang bisa membawa kita ke sorga. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Jadi Yesus sudah selesai tugasnya. Apa tugasnya tadi? Mendamaikan manusia dengan Allah. Jadi manusia bisa tinggal di sorga. Kalau manusia musuhan, nggak bisa ke sorga. Ingat nggak? Ada satu orang yang disalib di sebelah Yesus. Tadinya sih dia mau masuk neraka. Tapi detik-detik terakhir dia ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kalau nanti engkau datang yang kedua kali jadi raja, ingat ya sama aku. Apa kata Tuhan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama aku masuk ke Firdaus. Jadi syaratnya apa untuk bisa tinggal di sorga? Percaya sama Tuhan Yesus, kita mengaku dosa kita, lalu kita diperdamaikan oleh darah Yesus. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang kedua tugasnya. Yang kedua tugas Yesus, kenapa dia pulang ke sorga? Baca sama-sama. Menyiapkan rumah. Yohanes 14 ayat 2, kalau kita bacain ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, perhatikan baik-baik. Di rumah Bapakku di surga itu banyak rumah tempat tinggal adik-adik. Jangan takut. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Yesus pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Adik-adik, Kak Oktav sama istri dari sejak beberapa tahun yang lalu nyisihin setiap bulan nabung untuk membeli satu rumah. Bukan hanya untuk Kak Oktav tinggal sama istri. Suatu saat Kak Oktav panggil kedua anak Kak Oktav, lalu Kak Oktav bilang, "Nak, rumah ini punya papa, punya mama. Sebentar lagi udah selesai nih, lunas. Nanti kalau suatu saat papa mama gak ada lagi dipanggil Tuhan, ya kita gak tahu. Papa mama doanya panjang umur. Tapi kalau suatu waktu dipanggil Tuhan, kalian gak usah takut lagi, gak usah khawatir. Kenapa? Karena rumah ini untuk kalian. Karena kalian anak papa dan mama. Jadi gak usah mikir nanti papa mama pergi, kami tinggal di mana ya, kos di mana ya, uangnya dari mana. Kalian bebas, mau tinggal di rumah ini boleh, mau dijual boleh, terserah. Adik-adik, kita punya Bapa yang baik ya, yang namanya Tuhan Yesus. Dia siapin rumah bagi kita, rumah masa depan. Jadi kalau kita nanti meninggal, kita tinggalkan dunia ini. Meninggal itu apa? Meninggalkan dunia. Kita nggak usah takut, kita punya rumah. Rumahnya di mana? Di surga. Alkitab berkata, rumah di surga itu jalannya aja dari emas. Itu Alkitab katakan loh. Kak Oktav dari mana tahu? Ya dari Alkitab. Jalannya dari emas. Dindingnya dari permata. Di sana tidak ada orang nangis. Nggak ada kelaparan. Nggak ada sakit. Nggak ada COVID di sana, nggak ada. Semuanya sehat. Tiap hari nyanyi, muji, nyembah kepada Tuhan. Bersuka cita. Wah, mau nggak dia ke sana? Kak Oktav mau suatu saat nanti kita akan ada di sana. Kita ketemu di sana adik-adik. Nah, dengar baik. Jadi adik-adik gak perlu ngomong gini sama papa mama. Papa mama nanti kalau aku dipanggil Tuhan, tolong ya kirimin aku rumah ya. Buatin aku rumah ya, yang bagus. Jangan dari karton, kalau perlu dari kertas manggis, kertas perak, gak usah. Nanti kirim ya kulkas. Emang bisa dibawa kulkas? Nanti kirim ya sepeda supaya aku di sana nggak jalan kaki, nggak perlu adik-adik. Tuhan sudah siapkan semua di sana.
Jadi nggak usah dikirimin rumah, nggak usah dikirimin duit. Tuhan sudah siapkan semua. Yang percaya mengerti katakan amin. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan pergi ke sorga? Supaya dia memberi kita apa? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Kak, Roh Kudus itu siapa sih? Roh Kudus itu penolong kita. Tuhan pergi ke sorga, tapi dia nggak tinggalin kita. Itulah Roh Kudus. Dikatakan, jikalau aku pergi, aku mengutus dia. Dia ini siapa? Roh Kudus. Kak, Roh Kudus itu apa? Ya, rohnya Yesus, roh Allah. Dia penolong kita. Nah, untuk apa Roh Kudus? Kak Oktav jelaskan dengan cepat. Yang pertama, tugas Roh Kudus apa? Membawa kita kepada Yesus. Adik-adik bisa percaya Yesus, bisa jadi orang percaya, jadi orang Kristen, papa mama. Itu semua karena Roh Kudus. Itu yang membawa kita bisa kenal Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan. Waktu doa, tadi nyanyi nyembah, kita bisa teteskan air mata, kita bisa tenang. Itu karena Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita. Wih, anak ini geleng-geleng kepala, kenapa ya? Dia bingung adik-adik, aku harus pilih mana ya? Aku nanti sekolahnya gimana, di mana? Nanti yang kakak-kakak yang udah gede, kakak sekolah minggunya ngomong, nanti aku punya istri yang mana ya, punya suami yang mana ya, aku harus kerja apa ya, bingung. Nah adik-adik, kalau kita punya Roh Kudus, kita nggak perlu bingung. Karena Roh Kudus itu apa? Dia akan menuntun kita, sehingga kita nggak akan bingung lagi. Yang ketiga, Roh Kudus tugasnya apa? Ngajar kita. Maksudnya apa Kak? Adik-adik suatu saat baca firman, baca Alkitab, kok nggak ngerti ya? Lalu adik-adik berdoa, doanya gini, Roh Kudus ajarin saya ya, tolong saya supaya saya mengerti firman-Mu. Lalu tiba-tiba adik-adik bisa ngerti. Itu tugas Roh Kudus, mengajari kita yang benar, yang baik. Yang keempat, Roh Kudus membantu kita berdoa. Coba adik-adik perhatikan nih. Mungkin ada adik-adik yang kenal, mungkin ada adik-adik yang di rumah. Wah Kak, itu foto saya Kak. Oh itu foto teman saya Kak. Adik-adik lihat ya. 3 anak perempuan yang ditampilkan, mereka doa. Waduh, kayaknya muka mereka lagi kenapa ya? Yang jelas gak ketawa sih, mereka lagi menangis. Kenapa menangis? Apa cengeng? Apa karena tadi dicubit temennya? Enggak ada yang ganggu tuh. Tapi mereka bisa nangis. Kak Oktav kasih tahu, mereka sedang bertemu dengan Tuhan. Mereka tutup mata berdoa sungguh-sungguh. Nah, waktu doa sungguh-sungguh, Roh Kudus tolong mereka. Mereka bisa berdoa buat papa mama, buat negara Indonesia, buat semua orang. Mereka bisa menangis, itu karena apa? Roh Kudus adik-adik. Wow, luar biasa ya. Coba tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wow, luar biasa Roh Kudus ini. Nah yang terakhir, yang keempat tadi ya. Masih ingat gak? Nanti yang pas terakhir, Kak Oktav akan ulang lagi. Nah yang keempat, kenapa Yesus naik ke sorga? Alkitab katakan, supaya Yesus akan datang lagi. Datangnya dengan cara yang sama. Coba kita baca, Matius 24 ayat 30 berkata begini. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Siapa anak manusia itu? Yesus. Dan segala bangsa di bumi. Perhatikan, segala bangsa di bumi. Mau dia percaya Yesus, mau enggak, mau orang bangsa Indonesia, mau bangsa apa saja, suku apa, kulitnya apapun, akan meratap dan akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tadi kita melihat ada Tuhan Yesus naik ke sorga ya, ada awan-awan. Nanti Tuhan juga akan datang lagi seperti itu, di awan-awan, di atas. Dia akan datang untuk apa? Untuk menjemput kita. Supaya kita bisa tinggal bersama-sama Tuhan di sorga. Nah adik-adik, ini gambarnya. Coba perhatikan adik-adik, lihat gambarnya. Nanti nih, Alkitab berkata, di dalam 1 Tesalonika dikatakan, pasal 5, nanti akan ada bunyi sangkakala. Nah yang bulan lalu Kak Oktav bawa sangkakala. Bunyinya kira-kira seperti ini. Tutut. Tiba-tiba adik-adik, malaikat dan Tuhan Yesus turun dari sorga,
Lalu orang-orang yang percaya kepada Yesus, perhatikan, yang percaya mendengar suara trompet itu, tiba-tiba dalam sekejap mata mereka terangkat ke surga. Ada yang lagi nyetir, ada yang lagi di kebun, ada yang lagi di rumah, ada yang lagi mandi. Tiba-tiba bunyi sangkakala, tut 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 tut. Mereka diangkat oleh Tuhan. Adik-adik bayangkan enggak? Kalau suatu waktu adik-adik lagi pergi nih sama papa mama, sama mbak susternya, sama adik-adik. Lagi jalan, tiba-tiba dengar bunyi sangkakala seperti itu. Tiba-tiba semua yang percaya Yesus, karena mbak susternya juga udah percaya Yesus, tiba-tiba diangkat semua. Lalu mobilnya, Kak mobilnya gimana Kak? Jalan sendiri ya? Iya. Lalu nabrak, jeder gitu kan. Waktu polisi datang, nah rupanya polisinya belum percaya Tuhan. Waktu dia lihat aneh ini mobil tabrakan, kok gak ada orang di dalamnya. Cuman ada bajunya, ada sepatunya, ada tasnya, ada HP-nya ketinggalan. Tapi orangnya gak ada, mobilnya hancur. Polisi ini gak tahu. Padahal Alkitab jelaskan, mereka diangkat ke surga. Diangkat oleh Tuhan Yesus. Adik-adik mau gak? Nah sebelum Kak Oktav akhiri, kita akan lihat satu film pendek, adik-adik 2 menit. Ya, nanti Kak Vela nih akan putar film ini. Adik-adik perhatikan ya. Nanti ada bunyi sangkakala. Lalu pada waktu bunyi sangkakala, kuburan-kuburan orang percaya adik-adik. Perhatikan, bukan semua kubur orang percaya itu akan jebol, lalu orang-orang akan bangkit. Nah ini bunyi sangkakalanya. Ada dilihat, kok yang putih-putih itu apa? Orang-orang diangkat naik adik-adik. Dalam sekejap mata, orang-orang yang percaya Yesus itu diangkat naik. Tubuhnya diubah. Kak, gimana dengan orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati bangkit, lalu diberi tubuh yang baru juga. Lalu bersama-sama dengan orang yang masih hidup diangkat naik ke sorga. Dikasih baju yang baru, kasih baju putih. Mereka terangkat naik, menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan adik-adik. Lalu ada yang tanya, Kak, apakah semua orang dengar sangkakala ini? Hanya yang percaya Yesus. Jadi yang nggak dengar gimana Kak? Dia akan tertinggal. Dia akan mengalami penyiksaan di bumi ini. Yang dilakukan oleh iblis dan anak buahnya yang namanya antikristus atau anti Yesus. Nah, adik-adik lihat orang-orang yang percaya diangkat. Adik-adik lihat ini ada satu pendeta di gereja lagi khotbah, tiba-tiba bunyi sangkakala. Diangkat gak ya? Coba kita lihat. Nah itu Tuhan datang dengan malaikatnya. Naik kuda putih. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Nah, adik-adik ini gambar yang terakhir. Coba Kak Vela nih tampili gambar yang terakhir. Di situ ada 2 anak. Adik-adik lihat yang pakai baju kuning. Yang pakai baju kuning terangkat. Yang pakai baju merah ketinggalan. Padahal mereka kayaknya 2 beradik nih. Kak kok bisa ya 2 beradik, 1 diangkat, 1 ditinggal? Bisa. Jawabannya apa? Karena mungkin yang tertinggal itu enggak sungguh-sungguh. Masih berbuat dosa, belum bertobat, atau mungkin juga belum percaya Yesus. Waktu nanti sangkakala berbunyi, yang percaya Yesus diangkat, yang tidak sungguh-sungguh, yang masih hidup dalam dosa, dia akan tertinggal. Jadi, Kak, kalau papa percaya Yesus, mamanya enggak, gimana Kak ya? Kan suami istri. Alkitab katakan,
yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Pernah suatu ketika ada seorang anak berkata gini, kak, jadi kalau mulai malam ini, kalau kami tidur, kaki kami diikat. Ikat sama kaki papa, ikat sama kaki mama. Loh kenapa? Iya, nanti supaya kalau sangkakala bunyi Tuhan Yesus datang, papa mama kan sungguh-sungguh tuh. Jadi anak Tuhan, aku kan males kak, aku kan suka nakal. Jadi kalau papa mama terangkat, aku juga terangkat. Kau tak bilang, gak bisa gitu. Alkitab tidak ada tuliskan begitu. Kalau papa mamanya sungguh-sungguh, anaknya enggak, anaknya bisa ketinggalan. Sebaliknya, papa mama dengar baik. Kalau anak kita sungguh-sungguh, dia percaya Yesus, dia ibadah sungguh-sungguh, dia hidup dalam kekudusan, maka nanti waktu sangkakala berbunyi, anak-anak diangkat. Kalau papa mamanya enggak sungguh-sungguh, nanti papa mama akan tertinggal. Sedih ya? Tapi Kak Okta berdoa, biarlah papa mama, anak-anak, kakak-kakak, semua orang-orang yang kita kasih, mbak suster semua terangkat ke surga. Mau adik-adik? Syaratnya satu, engkau harus percaya Yesus, engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang Kak Okta ajak kita bangkit berdiri yuk. Papa mama, mbak suster, adik-adik kita bangkit berdiri. Kak Okta mau ajak adik-adik doa hari ini. Doa. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Kau tak ulang. Untuk apa sih? Yang pertama tadi masih ingat. Karena tugasnya udah selesai. Menyelamatkan manusia. Memperdamaikan manusia. Jadi kalau adik-adik, papa mama mau diperdamaikan dengan Tuhan. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua untuk apa? Dia pergi ke sorga untuk siapin rumah bagi kita. Yang ketiga, dia pergi ke sorga supaya Tuhan berikan seorang penolong. Siapa penolong itu? Roh Kudus. Dan yang terakhir, dia naik ke sorga supaya nanti suatu saat dia bisa datang lagi untuk jemput kita semua. Amin. Kita berdoa supaya nanti pada waktu Tuhan datang, kita sama-sama bisa naik ke sorga. Mungkin hari ini kita masih tinggal di bumi, belum tinggal di sorga. Tapi kau tak percaya, kalau kita percaya Yesus, kita sudah bisa merasakan suasana sorga. Itu ada di rumah kita, di tengah-tengah kita. Yuk kita nyanyikan satu puji. Siang hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami buka hati kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Basuh kami dengan darah. Sehingga kami bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Kami mau saat Tuhan datang lagi. Kami termasuk orang-orang yang dijemput oleh Tuhan. Kami juga berdoa. Papa mama kami, Mbak Suster, semua sahabat kami, bisa bersama-sama kembali di surga. Tuhan, kami percaya, kami punya rumah di sorga. Itu janji firman Tuhan. Ada tempat di mana kami tinggal bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Roh Kudus, terima kasih. Engkaulah penolong kami, sehingga kami bisa merasakan Tuhan. Kami bisa mengenal Tuhan Yesus. Mari adik-adik, tutup matanya. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau segala. Sekarang adik-adik yang nyanyi, papa mama yang nyanyi.
masuk dalam hatimu. Arti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Adik-adik, papa mama, mbak suster, siapapun kau yang bisa dengar tayangan pada pagi hari ini, ibadah ini, dengar baik. Tuhan Yesus, dia pergi, dia pasti kembali. Nah, waktu dia kembali, Kak Okta berdoa, biarlah waktu itu bukan jadi pemisah. Tuhan datang untuk mengumpulkan kita kembali, keluarga kita. Kak Okta berdoa, waktu sangkakala bunyi dan Tuhan turun dari sorga, kita tidak terpisah dari orang-orang yang kita kasihi. Oleh sebab itu, Kak Okta mau kasih tahu pagi ini. Mungkin kau bisa menyaksikan tayangan ini dan berkata, aku juga mau, Kak. Aku mau tinggal di sana bersama keluargaku. Syaratnya cuma satu. Engkau terima Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Lalu engkau hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan, orang-orang yang percaya Yesus hidup sungguh-sungguh. Waktu sangkakala berbunyi, dia akan dijemput dan dia akan tinggal bersama-sama Tuhan di surga. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Mungkin Kak Okta senang, Kak Okta berdoa, waktu Tuhan datang kita masih ada, kita bisa melihat dan kita diangkat. Tapi nggak tahu, mungkin malam ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, di antara kita mungkin kita nggak jumpa lagi. Beberapa waktu lalu kita dikejutkan, beberapa hamba Tuhan, pendeta, yang pernah melayani kita, yang pernah ketemu, yang percaya Yesus, mereka dipanggil Tuhan duluan karena penyakit ini. Tapi itu cara Tuhan untuk memanggil mereka. Mereka udah seneng, tinggal kita. Kau tak berdoa kalau hari ini adik-adik mungkin ada papa, mamanya sudah dipanggil Tuhan duluan. Mereka percaya Yesus. Kau tak mau kasih tahu, nanti kita bisa ketemu lagi dengan papa mama di surga. Tapi syaratnya, kau harus percaya Yesus, kau terima Yesus, dan kau hidup dalam kebenaran. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kau tak mau ajak doa bareng yuk, semua ikuti Kak Okta berdoa. Ikuti Kak Okta berdoa. Berdoa dengan bersuara. Alkitab berkata, barang siapa percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yuk berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, siang hari ini kami buka hati, kami orang berdosa, dan upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya. Tapi hari ini kami sudah dengar firman-Mu bahwa Tuhan datang untuk mendamaikan kami, mengampuni dosa kami. Hari ini Tuhan, kami undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kami. Ampuni setiap kesalahan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan sudah mati di salib buat dosa-dosa kami, buat pelanggaran kami, dan Kau bangkit naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kami
untuk firman-Mu yang mengajar kami pagi ini. Hari ini kami merayakan kenaikan Tuhan ke sorga. Kami tahu Tuhan sudah memperdamaikan dosa kami. Ketika kami percaya Yesus, segala pelanggaran kami dihapuskan. Dan Roh Kudus tuntun kami supaya kami bisa menjalani sisa hidup kami dengan hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Kami bisa melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami tahu ketika kami dipanggil, kapanpun kami sudah punya rumah di surga. Kami akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Di sana tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelaparan. Dan kami tahu Tuhan, kami juga rindu pada waktu sangkakala diangkat kami masih ada. Kami bisa dengar dan kami diangkat bersama-sama dengan orang yang kami kasih. Kami akan bertemu kembali dan tinggal di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Kalau ada adik-adik yang sakit, papa mama yang sakit, ada mbak suster yang sakit hari ini, mari adik-adik angkat tangannya kepada Tuhan. Kami sepakat berdoa Tuhan, biarlah anugerah-Mu turun, jamah Tuhan yang sakit, jamah Tuhan, sembuhkan yang sakit, sembuhkan Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya Engkau bukan hanya memperdamaikan kami, tapi oleh bilur-bilur-Mu, Alkitab berkata, Engkau sembuhkan sakit penyakit kami. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan adik-adik, Tuhan sembuhkan papa mama, Tuhan sembuhkan mbak suster, kakak-kakak, semuanya Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa pelihara keluarga kami, pelihara papa mama, biarlah Tuhan berkati dalam usaha pekerjaan mereka di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tinggalkan kami. Kami juga berdoa buat bangsa ini, berkati Indonesia Tuhan, berkati Bapak Presiden dan semua aparat pemerintah sampai di daerah. Tuhan, berikan kesatuan hati, kebijaksanaan bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami percaya tidak akan lama lagi kami bisa beribadah ke gereja, kami bisa sekolah lagi Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan yang menyembuhkan Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita terima doa berkat, kita akan mendengarkan persembahan lagu dari Mama yang anaknya sekolah minggu. Nanti kita akan dengarkan sama-sama. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Yuk adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari Kamis ya. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei, hari kenaikan Yesus surga. Kita sudah dengar firman dan hari ini kita akan terima berkat daripada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, buka kedua tanganmu. Arahkan hati dan pikiran kita surga untuk terima berkat Tuhan. Papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak, semua adik-adik, siapa saja yang menyaksikan acara ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus dengan penyertaan Roh Kudus. Biarlah terus menyertai kita mulai siang ini sampai Tuhan menyebut kita di awan-awan permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan sama-sama amin. Selamat siang, Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Dadah.